مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba yang la haula wala quwwata illa billah. Tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jemaah, pertemuan kita kali ini adalah masih meneruskan surat Shad, surat yang ke-38. Malam ini kita masuk ayat 21 sampai 30. Dan di kita sudah ada Ustadz kita ini, Ustadz dari Singapura, Ustadz Syafi'i, dan karenanya kita... Afwan, Anda tidak bisa. Afwan. Iya. Anda cuma boleh mengikuti kelas saja, Ustaz. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ternyata Ustaz kita Ustaz Syafi'i Saleh dari Singapura tidak berkesempatan atau tidak punya waktu untuk bersama dengan kita, mungkin di perjalanan. Di kita Ustaz Tony belum kelihatan ya? Belum. Ustaz Wahyudi juga belum kelihatan. Oleh sebab itulah mari kita masuk ke screen untuk membaca bersama-sama ayat-ayat suci Al-Quran, ayat 21 sampai 30 surat yang ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه
Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار. أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. waliyatadzakkara ulul albab. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal 'abdu innahu awwab. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar. Ala rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajahu. Bapak Ibu sekalian, insyaallah Allah SWT akan mencatat Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hamba yang mencoba mensucikan lisannya dengan ayat-ayat suci, sebagaimana sebuah kertas biasa saja, tapi begitu bertuliskan ayat-ayat suci di dalamnya, maka kumpulan kertas itu disebut dengan kitab suci. Jemaah sekalian, mari kita teruskan surat Shad kita, surat yang ke-38 ayat 21 sampai 30. Surat Shad adalah nomor urut 38 dalam urutan surat-surat dari Al-Fatihah surat 1 sampai surat An-Nas yang ke-114. Shad sendiri tidak punya arti karena dia adalah huruf, namanya huruf Shad. Turun di Mekah dan karenanya disebut dengan Makkiyah. Turun di Mekah isinya berkaitan dengan masalah-masalah yang prinsip usul, masalah ilmu, masalah iman, masalah takwa. Kemudian jumlah ayatnya 88 ayat. Pertemuan kita terakhir kita sudah sampai di ayat yang menjelaskan bahwa burung-burung pun semuanya berkumpul apabila mendengarkan Nabi Daud bertasbih atau berzikir, dan burung-burung itu bersama dengan Nabi Daud sama-sama bergerak mengambil jalan kembali kepada Allah SWT, yang disebut kata-kata awwab dalam ayat 19. Ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-thaira. Wat-thair artinya burung-burung. Masyuratan, yaitu berkumpul. Jadi burung-burung semuanya masyurah, berkumpul. Maksudnya berkumpul itu dalam rangka bersama untuk berwirid atau bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Kullun lahu. Semuanya, maksudnya bukan hanya Nabi Daud, tapi termasuk burung-burung itu lahu kepada Allah awwab. Jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, kata-kata kullun lahu awwab, burung-burung ini adalah burung. Kemudian kullun itu tiap-tiap daripada mereka, yaitu burung-burung dengan berbagai macam jenisnya, semuanya mengambil jalan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, burung itu tetap jadi burung. Tetapi ternyata ayat Allah menjelaskan sebetulnya secara hakikat juga mengambil jalan kembali kepada Allah. Seperti perkataan kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya, kata kita semuanya itu bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk. Berasal dari Allah, kepunyaan Allah, dan kemudian ilaihi, kepadanya lah yurja'un, wa ilaihi turja'un, kita kembali kepadanya. Begitulah ditunjukkan di sini pada makhluk-makhluk yang ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Apa pengaruhnya pada kehidupan kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Kalau ada di antara kita yang memelihara hewan-hewan ternak, maka peliharalah dengan baik. Jangan menelantarkannya, jangan menyiksanya,
Jangan membiarkannya tersiksa misalnya dengan tidak memberi makan, membiarkannya lapar, membiarkannya haus, membiarkannya tidak terawat. Apa sebabnya? Karena seperti ayat ini, kullun lahu awab. Semuanya itu mengambil jalan, menempuh jalan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita pahami ayat ini, kita akan merasa betapa dosanya kita apabila membiarkan makhluk Allah yang juga menempuh jalan rohani kembali kepadanya, lalu kemudian kita terlantarkan. Cuma sekalian yang paling peliharaan yang paling banyak kita lakukan kan adalah burung-burung biasanya. Kucing ada, tetapi biasanya kucing dilepas. Anjing ada, biasanya anjing juga dilepas kalau di kampung-kampung. Tetapi kalau yang namanya burung biasanya disangkar. Jadi kalau kita memelihara burung, seandainya ada di antara bapak-bapak memelihara burung, maka harus benar-benar dipelihara dengan baik. Jangan sampai dibiarkan tersiksa. Kalau kita tidak mampu melakukan itu, lebih baik kita tidak meliharanya. Biarkanlah makhluk Allah itu yang juga disebut kullun lahu awab itu terbang dengan bebas di alam raya ini. Karena memang di sanalah fitrah mereka, di sanalah naluri mereka, di sanalah kehidupan mereka. Karena yang namanya seekor burung, sebaik-baik sangkarnya, sampai ada kata mengatakan sangkar emas sekalipun tetap tidak memadai baginya. Apa sebabnya? Karena yang namanya burung hidupnya di alam bebas. Wasyadadna mulkahu wa atainahu. Kemudian Nabi Daud kami perkuat dengan kekuasaan kerajaan. Tapi bukan hanya kerajaan. Kita lihat banyak orang hanya berkuasa saja. Kita artikan mulka itu adalah dengan kekuasaan. Tapi Allah mengatakan wa atainahul hikmah. Siapa yang punya kekuasaan? Siapa yang punya kekuasaan terbatas seperti kekayaan juga kerajaan terbatas. Kerajaan yang terbatas pada benda-benda. Siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya kekuatan, lalu kemudian kekuasaan dan kekuatannya itu disertakan dengan al-hikmah, maka itulah karunia yang terbesar dari Allah. Tetapi alangkah malangnya kita apabila hanya mendapatkan kekuasaan, tetapi kemudian kita tidak memiliki hikmah. Wa faslal khitab, dan Nabi Daud bukan hanya memiliki hikmah, tetapi juga faslal khitab, kemampuan argumentasi dalam memutuskan perkara. Tapi kemampuan argumentasinya bukan hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar berdasarkan kebenaran. Jadi berdasarkan al-haq wa faslal khitab. Jadi dia memutuskan perkara berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan keadilan yang benar. Sekarang kita masuk ke ayat baru, ayat 21. Lalu kemudian dua orang tiba-tiba datang ke mihrabnya Nabi Daud. Allah berfirman, wahal atakah, apakah telah datang kepadamu? Naba'u, berita, al-khasmi, tentang orang yang berselisih. Jadi ada orang berselisih datang kepada Nabi Daud. Iz tasawwaru al-mihraba. Ketika dua orang berselisih ini, ataukah orang yang berselisih ini, tawaru, meloncati al-mihrab. Jadi tiba-tiba di mihrabnya Nabi Daud ada orang. Apakah ini orang beneran atau malaikat? Nanti tidak dijelaskan, tapi yang jelas kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaannya seperti caranya Allah memperlihatkan kemampuan Nabi Daud untuk memang disebut Nabi dan menegakkan keadilan, karena menegakkan keadilan adalah syarat seorang khalifah ilahi, khalifah Allah SWT di muka bumi. Jadi wahal ataka naba'ul khasmi. Jadi al-khasmi adalah orang yang berselisih. Iz tasawwaru, ketika mereka, kata melompat itu bukan berarti tidak selamanya harus melompat seperti kita lompat pagar. Tapi maksudnya tiba-tiba melewati. Ya. Tidak tahu tiba-tiba kok ada di dalam mihrab. Jadi tasawwarul mihrab. Tiba-tiba muncul di dalam mihrab. Ini mirip kasusnya dengan Maryam. Ketika di dalam mihrabnya tiba-tiba seorang laki-laki, seorang manusia yang benar-benar seperti manusia asli. Ya, disebut dalam Al-Quran dengan basyaran sawiyah, mengambil bentuk manusia yang sempurna. Tetapi ternyata belakangan ketahuan kalau dia adalah malaikat, dia mengatakan, saya adalah utusan Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu akan punya seorang anak laki-laki. Itu kata malaikat kepada malaikat. Nah, begitu juga ini, tiba-tiba tasawwarul mihrab. Tiba-tiba
ada di dalam mihrab. Pintu tidak terbuka, tiba-tiba ada di dalam mihrab. Menggunakan istilah tasawwur. Ya. Kemudian kedua orang ini kemudian berbicara kepada Nabi Daud tentang masalahan, tentang case yang mereka hadapi. Ketika mereka masuk ala Daud. Jadi ketika mereka masuk lalu. Kalau kita lihat kata kerjanya ini bukan cuma satu sebetulnya, tapi kata dakhalu itu menunjukkan banyak. Ketika mereka masuk, ala menjumpai Nabi Daud. Ala Daud, jadi masuk dalam rangka menjumpai Nabi Daud. Fafazi'a minhum. Maka Nabi Daud agak terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba kok ada orang di sini. Fafazi'a minhum, tentang kedatangan mereka. Ini juga hum-nya menunjukkan banyak. Ya, kalau cuma dua harusnya minhuma. Tapi di sini fafazi'a minhum. Jadi sangat mungkin yang datang ini ada beberapa, tetapi yang berbicara nanti adalah dua orang khasman ini, dua orang yang berselisih. Ya. Jadi izdakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Nabi Daud kemudian terkejut dengan kedatangan mereka. Kenapa? Tidak ada pintu yang terbuka, tiba-tiba kok mereka ada di dalam mihrab Nabi Daud. Qalu, mereka berkata, ini kalau masih mereka, ini terjemahnya juga mereka. Qalu, mereka berkata, la takhaf, janganlah engkau takut. Nah ini mirip dengan malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga khawatir, kenapa diberi makanan, kok tidak dimakan? Maka mereka mengatakan, jangan khawatir, kami adalah utusan Allah. Jadi, kalau kita lihat background-nya ini, mirip juga dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, mirip dengan apa yang terjadi pada Nabi Lot, mirip dengan apa yang terjadi pada pada Maryam ketika kedatangan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mungkin mereka ini adalah juga malaikat. Qalu, mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Ya, jadi begitu melihat Nabi Daud terkejut karena tiba-tiba ada orang, la takhaf, jangan khawatir. Khasman, ya. Jadi di antara kami, jadi kita artikan di antara kami. Kenapa? Karena semuanya kata mereka tadi. Dakhalu, mereka masuk. Qalu, mereka berkata. Ini kan semuanya menggunakan kata mereka. Minhum, di antara mereka juga. Ini mereka, humnya mereka. Jadi kita katakan di antara mereka ada dua orang yang berbicara. Yang mengatakan khasman. Kami ini adalah dua orang yang bermusuhan atau berselisih. Khasman. Baga ba'duna ala ba'din. Sebagian kami bersikap baga, bersikap aniaya, ala ba'din terhadap sebagian yang lain. Maksudnya yang satu bersikap aniaya terhadap yang satunya lagi, karena cuma disebut musuhan dua orang, dua kelompok. Maka berkatalah mereka kepada Nabi Daud, fahkum, tegakkanlah hukum. Fahkum, tegakkanlah hukum. Bainana, di antara kami berdua ini. Bil haqqi. Catatannya adalah bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, dengan al-haq. Jadi fahkum bainana bil haqqi. Maka tegakkanlah hukum, putuskanlah hukum di antara kami dengan cara yang sebenar-benarnya, bil haqqi. Wala tushtit. Dan janganlah engkau melampaui batas. Jadi maksudnya jangan bersikap memihak. Wala tushtit, inilah janganlah tushtit, jangan memihak, jangan melampaui batas. Jangan memberikan yang satu lebih kebaikan kepada yang lain. Ya, kalau memberikan kepada yang satu berarti kalau yang salah membenarkan kesalahannya, sedangkan kalau yang satunya lagi yang benar berarti mengurangi kebenarannya. Jadi wala tushtit, jangan melampaui batas. Kemudian wahdina ila sawa'is syurat. Bimbinglah kami, pandulah kami kepada jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat ada kata-kata wahdina ila sawa'is syurat. Ini adalah tugas para nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat ini, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang syarat menjadi seorang pemandu kemanusiaan. Karena pemandu kemanusiaan itu adalah membimbing, menggait manusia menuju kepada jalan yang lurus. Sawa'is syurat ataukah siratal mustaqim, sama. Sawa itu lurus, syurat jalan. Kepada kelurusan jalan, ataukah kepada seluruh-seluruhnya jalan. Bimbinglah kami, pandulah kami.
Nah, karena ini adalah panduan, maka Allah menjelaskan syaratnya itu harus berkata benar, harus memutus sesuatu dengan benar, harus bersikap adil. Syaratnya adalah adil. Ya. Jadi syarat untuk menjadi utusan Tuhan, nanti di ayat 26 ada kata khalifah, itu haruslah bersikap adil. Biasa kita terangkan bahwa al-haq dan adil itu dua hal yang serupa tapi tidak sama. Al-haq itu ketika dalam pikiran, kebenaran, ketika menjadi tindakan namanya keadilan. Jadi ketika menjadi ilmu, jadi ilmu, ya, itu adalah kebenaran, al-haq namanya ya, al-haq. Dan ketika menjadi amal, jadi namanya keadilan. Ya. Al-adl ya, kita artikan saya bahasa Arab, al-adl. Ya. Jadi al-adl. Jadi ketika masih di kepala menjadi pengetahuan, hanya dua kemungkinan, hak dan batil. Tapi ketika sudah menjadi perbuatan, tindakan yang berefek, berdampak pada orang lain atau lingkungan, yang terjadi adalah adilkah atau zalimkah? Ya, al-adl atau zulm. Zalim atau adil, cuma dua. Kalau di sini hak atau batil. Ya. Jadi tidak akan ada keadilan kalau tidak ada ilmu yang berkaitan dengan kebenaran. Ya, jadi tidak mungkin ada keadilan kalau tidak bermula dari ilmu. Jadi ilmu dulu baru amal. Al-haq dulu baru kemudian al-adl. Jadi ini dijelaskan di sini. Nah, kalau orang itu mencapai derajat hakikat kebenaran dan keadilan, barulah bisa menggait orang kepada jalan yang lurus. Nabi dan sudah nanti diangkat sebagai khalifah. Di ayat 26 nanti ada pengumuman dari Allah tentang pengangkatan Nabi Daud sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi ini adalah ilustrasi tentang salah satu memiliki kambing jantan, kambing betina yang banyak. Disebut tadi dengan tis'un wa tis'una ini, kata-kata ini. Tis'un wa tis'un. 99. Jadi berkatalah salah seorang dari keduanya tadi, inna hadza akhi, sesungguhnya ya, hadza ini akhi adalah saudaraku. Kata saudaraku di sini bisa saudara kandung, bisa juga saudara dalam pengertian ya saudara sesama manusia, karena kalau kita dalam bahasa Arab teman biasanya disebut dengan akhi ya. Jadi akhi itu adalah artinya teman, saudara kita dalam pengertian teman. Jadi inna hadahi, sungguhnya ini adalah akhi saudaraku, lahu dia punya tis'un wa tis'una na'jatan. Dia punya 99. Jadi 9-nya dulu baru 90-nya kalau bahasa Arab. 99. Na'jatan, kambing betina. Ya. Na'jatan, ini na'jatan. Betina maka penghitungnya laki-laki. Tis'un wa tis'una na'jatan. Jadi inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Sungguhnya saudaraku ini punya 99 kambing betina. Jadi Bapak bisa bayangkan berarti kambingnya banyak, betinanya saja 99. Kan tidak mungkin betina semua. Wali dan saya, kata dia yang berbicara ini, na'jatun wahidatun. Hanya punya 1 ekor kambing betina. Ya. Kalau saya hanya punya 1 ekor kambing betina, ini na'jatun wahidatun. Na'jatun wahidatun. Saya hanya punya 1 ekor kambing betina. Faqala, lalu kemudian katanya, akhinya saudaranya tadi itu yang punya 99 ekor kambing betina berkata. Jadi yang berkata di sini adalah tadi yang punya ini 99. Ya. 99 berkata, akfilniha. Kira-kira bahasanya begini, kamu punya kambing betina 1 tanggung. Ya. Tanggung. Ya. Lebih baik 1 itu kamu kasih saya saja. Biar saya cukup 100 ekor kambing betina. Jadi faqala akfilniha. Ya, serahkanlah kepadaku kambingmu yang 1 itu, kambing betina yang 1 itu. Dengan berbagai macam cara argumentasi. Jadi katakan wa azzani, dan dia mengalahkan aku.
Kata-kata azzani di sini mengalahkan aku disertai dengan tekanan, karena kata azza itu dari kata aziz, ya, kekuatan. Jadi wa azzani, dia mengalahkan aku dalam pengertian bukan hanya dia dengan kata-kata, tapi juga by force, menggunakan kekuatan. Jadi wa azzani, ya, jadi wa azzani, dia mengalahkan aku fil khitab, dalam kata-kata, dalam argumentasi, fil khitab, dalam adu pendapat. Khitab itu berbicara. Jadi yang 99 ini meminta dengan paksa saudaranya atau temannya yang memiliki 1 ekor kambing supaya ditambahkan masuk ke dalam kambingnya yang 99 ekor itu. Ini adalah ilustrasi Nabi Daud putus perkara dengan kitab yang ada di tangannya ini. Kitab Taurat tentunya dan Zabur. Qala, ini Nabi Daud sekarang berkata. Jadi qala ini Nabi Daud. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Sungguh ya. Laqad sungguh zalamaka, dia menzalimi kamu. Jadi sungguh dia menzalimi kamu. Kaknya dari tadi yang berbicara tadi. Ya. Laqad zalamaka, sungguh dia menzalimi kamu bisu'alin, dengan meminta. Jadi meminta saja itu sudah zalim. Kenapa? Karena dia tahu saudaranya yang dia minta itu kan kambingnya sedikit, cuma 1 ekor. Sedangkan dia sudah kaya raya, 99 ekor, bayangkan. 99 ekor kambing betina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau yang punya banyak meminta kepada yang sedikit, itu sudah termasuk kezaliman, kalau versi ini. Karena harusnya yang banyak mengalir kepada yang sedikit, bukan yang sedikit mengalir kepada yang banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjelaskan kepada kita sistem ekonomi sebetulnya. Wah, harusnya sistem ekonomi itu harusnya yang banyak kepada yang banyak kepada yang sedikit. Harus mengalir seperti itu sehingga terjadi distribusi yang mengarah kepada keadilan, bukan yang sedikit-sedikit menuju kepada yang banyak. Sehingga kemudian terjadi penumpukan di satu tangan manusia. Akhirnya nanti akan melahirkan kekuatan yang sifatnya bersifat oligarki atau bersifat otoriter. Jadi laqad zalamaka kenal ini enggak Erna Saudin. Jadi sungguh dia zalimi kamu bisualin, dengan meminta nak jatika, kambing betinamu itu. Jadi nak jatika, kambing betinamu. Ila ni aji, untuk digabungkan ke dalam kambing-kambingnya. Ni aji di sini adalah bentuk jamak. Ya. Ila ni aji. Jadi dia zalim kalau dia meminta kamu secara paksa untuk memasukkan atau menambahkan kambingmu kepada kambing-kambing mereka. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan ini adalah pernyataan umum, yaitu sesungguhnya banyak orang, jadi tidak sedikit, banyak orang minal khulata, di dalam kerjasama, ini khulata kerjasama dalam pergaulan, dalam sistem sosial, dalam masyarakat, laya bagi benar-benar bersifat baga, zalim, aniaya. Ya, ba'dum ala ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ya. Laya bagi ba'dum ala ba'din. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu sekalian? Karena dalam pergaulan kita, dalam hubungan-hubungan sosial kita, sering sekali kita menyaksikan orang yang tertipu, kena tipu-tipu, bicaranya bagus, tapi nanti kemudian menipu orang. Di Indonesia sekarang, Bapak-Bapak Ibu sekalian, sebagai pengetahuan kepada ikhwan-ikhwan kita yang dari Singapura dan Malaysia, bahwa di Indonesia sekarang lagi ribut tentang tentang binary option, yang kemudian banyak sekali korbannya, dan robot-robot trading yang melakukan skema Ponzi. Nah, banyak korbannya sekarang di Indonesia, jemaah sekalian berbahagia. Artinya apa ayat jelaskan? Dalam tatanan sosial kita itu banyak sekali orang ingin menipu, laya bagi ba'dum ala ba'din. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Apa artinya ini? Karena dalam sistem sosial itu sering sekali ada orang yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Bukan tadi memanfaatkan kelemahan orang lain untuk kemudian mengambil keuntungan di sana. Kelemahan itu bisa kebodohan, kelemahan itu bisa ketidaktahuan tentang kasus itu, kelemahan itu bisa karena yang bersangkutan itu punya emosi
emosi lebih tinggi daripada rasio, kan bisa seperti itu. Dalam kaitannya dengan barang-barang biasanya yang disentuh orang supaya korban adalah emosinya, emosi dalam pengertian keinginannya untuk memiliki besar tetapi tidak rasional. Nah itu dia biasanya kemudian gampang tertipu. Dia mengatakan la bagi ba'dhum ala ba'din. Jadi dalam sistem sosial suka sekali terjadi seperti ini. Nah, karena suka atau sering terjadi seperti ini, maka kita harus menyadari dibutuhkan namanya hukum. Dibutuhkan namanya penegakan hukum. Dibutuhkan namanya aparat hukum. Ada hukumnya, ada aparat hukumnya, ada penegakan hukum. Supaya ini jangan terjadi. Karena dikatakan wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladziina amanu, kecuali orang beriman. Nah, kecuali illa alladziina amanu wa amilus shalihati, kecuali kalau dia beriman, beriman dan beramal saleh. Jadi artinya apa? Kalau masih terlibat dalam tipu-tipuan seperti ini, sebetulnya menunjukkan dia tidak beriman. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, jilbabnya besar, jidatnya putih apa hitam, kalau kemudian masih mengorbankan orang lain, memanfaatkan kelemahan orang, maka sebetulnya adalah tidak beriman. Walaupun dia pakai serban besar, jenggotnya panjang, dan sebagainya. Dari sini kita lihat. Kenapa kita berikan penekanan? Karena sering sekali alat yang digunakan untuk mengorbankan orang lain adalah agama. Sering sekali alat yang digunakan untuk mengorbankan orang lain adalah agama. Memanfaatkan kelemahan. Apa kelemahannya? Ketidaktahuan. Keawaman masyarakat. Keawaman umat dimanfaatkan. Ya, dengan menawarkan macam-macam, ada doa-doa lah, ada macam-macam, ya. Sehingga harus ada penglaris dan sebagainya, istilahnya itu di Indonesia. Sehingga kemudian orang mengeluarkan, tidak disebut bayaran tapi mahar dan sebagainya. Akhirnya kemudian banyak sekali orang yang korban karena ini. Nah, kalau dia beriman harusnya tidak mungkin seperti itu. Kenapa? Karena ada kata illa, kecuali. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus sholihati. Cuma sayangnya kata Allah, qalilam mahum. Sayangnya mereka itu sedikit sekali ini. Sayangnya mereka itu sedikit, qalilun, bukan qalilnya, qalilun mahum. Mereka itu sayangnya sedikit. Nah, cuma sekalian, karena dia sedikit, maka kemudian Allah SWT membuat sebuah sistem tatanan agar yang sedikit ini bisa mengatur yang banyak. Karena kalau yang sedikit mengatur yang banyak, bukan berarti menguasai, tetapi menciptakan keadilan namanya. Karena kan melahirkan tadi baga ini zalim, aniaya. Supaya aniaya tidak terjadi, harus qalilum mahum. Harus yang sedikit itu yang memberikan pengaruh kepada yang lain. Wazanna Dawudu, dan setelah kasus ini, Daud berpikir, bahwa yang datang tadi itu malaikat. Annama. Jadi Daud berpikir, wazanna Daud. Daud berpikir mengira, anna bahwasanya fatannahu, kami mengujinya. Ya, kami mengujinya dengan datangnya tadi orang yang mengaku berselisih itu. Dan karena dia diujinya, dia merasa ya saya ini adalah orang yang zalim juga. Ingat Nabi itu mengatakan kuntu minaz zalimin. Dalam doa-doa seperti kemarin dikatakan zalamtu nafsi kan begitu. Berkali-kali kita katakan zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku, Nah, itu yang harus kita sampaikan. Kenapa? Karena tidak boleh ada rasa kita ini adalah orang yang baik, orang yang suci. Al-Quran mengatakan wala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa suci. Nah, Nabi Daud merasa ini adalah ujian dari Allah SWT. Maka kemudian apa yang dilakukannya? Fastaghfara rabbahu, istighfar kepada Tuhannya. Ya, walaupun telah berhasil memberikan keputusan hukum, tetapi dia berpikir bahwa hukum yang dia lakukan itu adalah dari Allah. Ingat, dalam tauhid perbuatan, tidak ada satupun perbuatan, kalau manusia perbuatan yang baik, yang bisa dialamatkan kepada selain Allah. Yang sumbernya, yang datangnya bukan dari Allah. Maka oleh sebab itulah kemampuan Nabi Daud di sini pun adalah juga dari Allah. Maka kemudian fastaghfara rabbahu, dia istighfar kepada Tuhannya.
wa kharra raki'an anab. Lalu kemudian dia tersungkur, raki'an, tunduk, seraya tetap seperti semula, mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Fokus melihat kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita lihat penguasa-penguasa seperti ini. Ya, ini yang disebut tadi dengan kerajaan diberikan dan hikmah diberikan kepadanya. Hikmahnya itu disertai dengan kemampuan menegakkan keadilan. Yang kedua, tapi perbuatan keadilannya itu tidak dialamatkan kepada dirinya. Dialamatkan kepada Robnya. Bahkan setelah kejadian ini, bahkan istighfar. Ya. Kalau kita biasanya kalau sebelumnya saya ke masalah seperti ini, kita alhamdulillah. Ataukah kita, atau paling tidak kita kita memuji diri kita. Ya. Di sini katakan fastaghfara rabbahu. Ini mirip dengan surat Izaja. Kalau Bapak Ibu ingati saja surat Surat An-Nasr. Sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Izaja Nasrullah, Izaja Nasrullah wal fath. Wa ra'aitan nasa, apabila datang pertolongan Allah, Izaja Nasrullah wal fath, dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa dakhulu, wa ra'aitan nasa, dan kamu akan menyaksikan manusia masuk berbondong-bondong, masuk afwajan. Ya. Masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong. Maka apa yang harus kalian lakukan? Fasabbih bismirat wasabbih, semuanya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismirabbika lupa. Fasabbih. Ya, kita lihat saja. Kalau disebut biasanya lupa, kalau salat diingat ya. Fasabbih bihamdi rabbi. Ya, bihamdi rabbika ya. Bihamdi rabbika. Ya, ini kita lihat kita go sini Nasr ya. Iza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, kamu menyaksikan orang-orang masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ini pasti akhir zaman ini maksudnya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan memuji nama Tuhanmu. Tapi ingat, wastaghfir, istighfar. Nah, jadi kita lihat ini jadi konsisten Al-Quran. Ayat yang mengatakan wastaghfiru, dan ini juga yang dilakukan tadi oleh siapa tadi? Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi fawazanna Dawuda annama fatannahu wastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, sehingga dia kemudian tersungkur, tunduk, dan tetap fokus kembali kepada Tuhannya. Tetap memenuhi hasrat kerinduannya kepada Rabb-nya. Jadi fastaghfara rabbah. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Quran pun dikatakan Nabi Muhammad kita mencontohkan kita istighfar dalam satu hari 70 kali. Minimal. Itu Nabi. Padahal Nabi itu adalah manusia suci. Artinya apa istighfar? Ini sebetulnya adalah semacam benteng. Jadi istighfar itu, terlepas kita salah atau tidak, istighfar itu adalah sebetulnya benteng untuk menutup celah sesedikit apapun masuknya riya atau ujub, takjub kepada diri kita. Sehingga kemudian tidak ada sama sekali yang pantas kita pujikan dari perbuatan apapun yang kita lakukan, termasuk melakukan keadilan seperti Nabi Daud. Coba kita lihat tadi surat An-Nasr ini. Coba kita lihat, apa sih sebetulnya yang membuat ini harus istighfar? Kan tidak ada kesalahan di sini. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan surat An-Nasr ini. Ayat 1, 2, 3. Ya. Ini apa yang pantas istighfar? Kan sebetulnya tidak ada ini. Ya. Kita lihat di atas hanya mengatakan iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini kan cuma pernyataan. Ini namanya kalimat pernyataan, proposisi ya. Bahwa apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, al-fath, wa ra'aita, dan kamu melihat. Jadi satu-satunya kalau kita lihat sini perbuatan kita adalah melihat. Kan ini bukan perbuatan kita, ini pertolongan Allah dari Allah. Ja'a itu datang dari Allah. Apabila pertolongan dari Allah datang, jadi bisa kita artikan begitu. Apabila pertolongan
dari Allah dan kemenangan dari Allah sudah datang, maka kamu melihat. Jadi perbuatan kita di sini ra'aita, kamu melihat. An-nasa, manusia. Yadkhuluna ini bukan perbuatan kita, perbuatan manusia. Kamu melihat manusia masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, berduyung-duyung, berbondong-bondong, afwajan. Jadi cuma perbuatan kita ini ra'aita. Ya. Tetapi kemudian disuruh fasabbih. Ini kan tidak ada. Coba kita lihat, nggak ada yang bisa kita sebut kesalahan di sini. Bahkan tidak ada yang bisa kita curigai sebagai kesalahan di sini. Ya. Tetapi Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan istighfarlah kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi kita tidak melakukan kesalahan apapun, diperintahkan untuk istighfar. Apatah lagi kalau kita memang melakukan kesalahan. Kesalahan itu bisa kepada orang lain, misalnya melanggar hak-hak orang lain, atau bisa kepada diri kita sendiri. Kesalahan itu kita lakukan kepada diri kita dengan tidak memberikan apa yang diinginkan dan dicari oleh jiwa kita. Jiwa kita mencari yang paling indah, yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling cerdas, yang paling segala-galanya, dan itu hanya Allah. Tetapi kemudian kita terpalingkan daripada Allah. Ya, kita harusnya istighfar. Jadi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Sungguhnya dia Allah Maha Penerima taubat. Coba Bapak sekalian, kok ada taubat di sini? Ada istighfar di sini. Padahal di sini tidak ada sama sekali kesalahan yang kita lakukan. Perbuatan satu-satunya adalah ra'aita, kamu lihat. Yang kita lihat juga adalah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itu juga bukan karena kita, tapi karena pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap perbuatan itu adalah perbuatan Allah, sehingga apabila kita mengalamatkan, mempredikasikan sesedikit apapun perbuatan itu kepada diri kita, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Daud di sini. Dengan kata-kata wazanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Inilah ciri-ciri manusia suci. Ini adalah ilustrasi Nabi Daud istighfar kepada Tuhannya dalam keadaan bersedih. Fagafarna lahu zalika. Maka kami kemudian mengampuninya. Fagafarna lahu zalika. Loh, apa yang diampuni kan tidak bersalah. Ya, kata-kata fagafarna ini bisa diartikan kami menerima istighfarnya. Jadi karena dia istighfar, ya kami terima istighfarnya. Sebagai satu bentuk apa? Penyerahan diri kepada kami. Menunjukkan bahwa dirinya adalah abad yang tidak punya apa-apa. Ya, sehingga kemudian dia istighfar. Padahal dia tidak bersalah. Maka kami pun terima istighfarnya. Sebagaimana Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku pun akan ingat. Di antara cara mengingat Allah, di antaranya adalah istighfar. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, istighfar itu sebetulnya posisinya nomor 2 setelah selawat. Kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ya. Selawat yang paling pertama, kemudian istighfar. Coba kita lihat dalam surat 8 ini. Ayatnya 33. Ya, ini dia. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu." Tidaklah mungkin Allah liyu'adzibahum, mengadab mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidak mungkin Allah mengadab mereka. Manusia maksudnya. Wa anta, sementara engkau Muhammad fihim, di tengah-tengah mereka. Ketika ditanya kepada para ahli, apa yang dimaksud ketika Nabi berada di dalam mereka? Yaitu ketika mereka menghidupkan selawat. Karena selawat itu adalah relasi langsung kita kepada Nabi melalui Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anta Muhammad sini. Maka tidak mungkinlah Allah liyu'adzibah, mengadab mereka. Wa anta, sementara engkau Muhammad fihim, bersama atau ada di tengah-tengah mereka. Kalau fisiknya Nabi di sini, tentu ayat ini tidak berlaku sekarang. Karena sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada secara fisik. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana agar ayat ini berlaku setiap saat?
Jawabannya cuma satu, selawat. Ya. Karena dengan selawat itu dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kita berselawat, Nabi pasti menjawab selawat kita. Bahkan kita berselawat kepadanya 1 kali, Nabi berselawat kepada kita 3 kali minimal. Wa ma kana Allah liya'adzibahum wa anta fihim. Jadi kita sebut ini selawat. Baru kemudian wa ma kana Allahu, dan tidak mungkin juga Allah mu'adzibahum, mengadab mereka, wahum, sementara mereka yastaghfirun, istighfar. Nah, jadi kita lihat posisinya istighfar di sini adalah nomor 2 setelah anta fihim, yaitu selawat. Selawat, istighfar. Jadi jemaah sekalian, seperti juga dikatakan tadi di dalam surat An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau di sini Allah berfirman faghafarna lahu zalika. Lalu kami menerima permintaan istighfarnya Nabi Daud. Wa inna lahu indana, dan sesungguhnya lahu baginya, bagi Nabi Daud. Bagi Nabi Daud. Indana, di sisi kami, la zulfa, benar-benar dekat. Lamnya di sini taukid, benar-benar dekat. Jadi zulfa ini benar-benar dekat. Ya. Wa husna ma'ab, dan benar-benar adalah di sisi kami mendapatkan tempat kembali yang paling baik. Dia adalah orang yang paling dekat di sisi kami, yang terdekat di sisi kami, dan di sisi kami dia mendapatkan tempat kembali yang baik, di sisi Allah maksudnya. Ya. Bersama dengan para nabi dan rasul yang lain. Jadi walaupun dia istighfar, tidak berarti bahwa Nabi Daud itu adalah berbuat salah, karena Allah mengatakan bahwa Nabi Daud itu adalah orang yang sangat dekat di sisi kami. La zulfa, dan kemudian wa husna ma'ab, mendapatkan tempat yang terbaik, yang amat baik di sisi kami. Jadi ini menunjukkan kedudukan Nabi Daud sebagai manusia suci. Ini adalah ilustrasi lagi Nabi Daud ketika kemudian diangkat jadi khalifah. Nah, jadi kita lihat tadi runtutan-runtutannya jadi khalifah. Ya. Ya Daud, wahai Daud, inna, sungguhnya kami, ja'alnaka, menjadikan kamu, ja'alnaka, khalifatan, khalifah, fil ardi, di muka bumi, fil ardi. Jadi Bapak Ibu lihat di sini, ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya khalifah itu adalah pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Sesungguhnya kami memilih engkau. Kenapa kami di sini? Karena dipilih oleh orang suci sebelumnya. Siapa yang pilih Nabi Daud? Yang pilih Nabi Daud adalah Talut. Siapa yang pilih Talut? Seorang nabi dalam surat Al-Baqarah. Kita sudah bicarakan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada dasarnya Daud dipilih oleh Talut. Talut adalah pilihan nabi. Nabi adalah pilihan Allah, berarti adalah pilihan manusia suci. Ya. Maka menggunakan kata-kata ja'alnaka khalifatan fil ardh. Jadi yang namanya khalifah, ulangi lagi, adalah pilihan Tuhan. Ini kita juga bisa baca dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kita bisa baca surat Al-Baqarah, Bapak Ibu pasti sudah ingat. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, idh qala rabbuka lil malaikati, apa kata Tuhan? Ini sama, kalau sini inna, sana ini. Kenapa ini di sana? Karena Nabi Adam kan pertama kali. Kalau ini kan enggak, ada pendahulunya. Kalau Nabi Adam, enggak, tidak ada nabi sebelumnya. Maka Allah mengatakan ini. Jadi penggunaan kata ini dan dikombinasikan dengan inna menunjukkan kalau ini ditarik ke atas, sujudnya kembali kepada Allah. Karena tadi Nabi Daud dipilih oleh Talut, Talut dipilih oleh Nabi Uzair yang ada pada saat itu. Nabi ini pasti dipilih nabi sebelumnya ke atas, sampai ke atas, sampai dipilih oleh nabi sebelumnya, itu Nabi Adam. Nabi Adam dipilih oleh Allah. Nah, pada saat Nabi Adam, Allah menggunakan kata-kata ini ja'ilun. Kata-kata ja'ilun juga. Sungguhnya aku ja'ilun, yang mengangkat, yang melantik. Ini ja'ilun fil ardi, di muka bumi, khalifah. Ya. Jadi kalau surat Al-Baqarah, jadi kita bicarakan tadi, itu adalah surat 2 ayat 30. Ya.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kenapa kita berikan tekanan ini Bapak Ibu yang sangat berbahagia? Karena di masyarakat kita ada satu kelompok tertentu manusia yang gerakannya bahkan mendunia global, yang mengajak umat Islam untuk membuat kekhalifahan. Begitu kita tanya siapa khalifahnya, tidak ketahuan. Siapa khalifahnya? Pokoknya kita perjuangkan aja dulu khalifah. Akhirnya apa yang terjadi ini, yang seperti ini gampang sekali disalahgunakan. Tidak tahu siapa khalifahnya, tiba-tiba Abu Bakar Al-Baghdadi mengumumkan diri sebagai khalifah, luar biasa. Lalu kerjanya apa? Melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Akhirnya apa? Umat Islam jadi kecewa jadinya Pak Bu sekalian. Nggak tahu asal usulnya tiba-tiba Abu Bakar Al-Baghdadi mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Ya. Dan hebatnya karena sudah dibangun tadi pondasinya dibawa bahwa supaya Islam bisa maju harus bikin khalifah, jangan percaya dengan ini dan itu. Maka kemudian setelah mereka percaya dengan sistem khalifahan, tiba-tiba muncul khalifahnya, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi. Maka banyaklah di antara mereka yang ingin pergi ke Irak dan Suriah. Istilah mereka hijrah, masuk kepada negara Islam. Daesh, Darul Islam, fi Irak wa Suriah. Coba kita lihat Mas sekalian. Hanya tertipu. Padahal Al-Quran kan sudah membimbing kita. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang memanfaatkan istilah khalifah. Maka kemudian Allah katakan khalifah itu adalah urusan Tuhan. Khalifah itu adalah domainnya Allah. Di surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini katakan inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Ya, baru kemudian fahkum bainan nasi bil haq, dengan kebenaran. Bagaimana dia khalifah itu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan dengan kebenaran kalau dia sendiri tidak dipilih oleh al-haq. Apabila tidak dipilih oleh al-haq, yaitu Allah yang maha benar, maka pasti pilihan itu salah. Tapi kalau Allah yang maha benar memilihnya, pasti benar. Karena tidak mungkin pilihan Allah salah. Kenapa? Dia sendiri bergelar al-haq, dia sendiri bergelar al-ghani yang maha sempurna. Maka pilihannya pasti sempurna. Ya. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi. Tugasnya khalifah adalah menegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan kebenaran. Wala tattabil hawa, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Artinya orang ini terpelihara dari hawa nafsunya. Bayangkan seperti ISIS misalnya atau Abu Bakar Al-Baghdadi. Orang yang bertentangan dengannya langsung dipenggal lehernya begitu saja. Coba. Menghancurkan negara orang lain. Coba. Kapan Nabi mengajarkan kerusakan di muka bumi seperti ini? Ya. Tapi umat Islam berkali-kali tertipu dengan orang-orang yang mengaku ingin menegakkan daulah Islamiyah. Tapi yang terjadi adalah perang saudara, penderitaan sepanjang masa. Padahal agama datang justru untuk menciptakan qalbun salim, menciptakan assalam, kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Intinya apa? Yaitu kedamaian. Agama datang untuk menciptakan kedamaian. Agama datang untuk mengajak manusia untuk menciptakan kedamaian. Itu sebabnya apapun alasannya dalam Islam tidak bisa memberikan dukungan dan pembenaran terhadap negara lain yang mengintervensi negara orang lain. Siapapun, walaupun itu adalah kawan kita sendiri. Ya. Apa sebabnya? Setiap intervensi, setiap yang namanya peperangan pasti melahirkan penderitaan dan kerusakan di muka bumi. Sementara Allah berkali-kali mengatakan, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang buat kerusakan di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Ayat ini setara dengan ayat yang mengatakan, wan najmi iza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Jadi berkaitan dengan Nabi Muhammad kita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Illa kecuali wahyu yang diwahyukan. In huwa illa wahyun yuha. Tiada lain yang disampaikan itu pasti wahyu yang diwahyukan. Nah, bagaimana Bapak sekalian? Khalifah itu menyampaikan wahyu yang diwahyukan kalau dia sendiri tidak menerima wahyu, tidak berkomunikasi langsung dengan Allah.
diangkat oleh manusia khalifahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi perang saudara terus-menerus. Ini yang terjadi pada Islam sejak awal sudah terjadi perang saudara. Baru beberapa saat Nabi wafat, apa yang terjadi? Terjadi perang saudara. Perang Jamal adalah perang saudara. Perang Siffin adalah perang saudara. Bahkan kita tahu bahwa apa yang terjadi di Karbala adalah perang sesama umat Islam. Apa sebabnya? Terjadi kekeliruan di dalam memaknai kata khalifah. Tiba-tiba kata khalifah dipakai, lalu tetapi kemudian diberikan makna secara liar namanya. Tidak kembali, tidak strict kepada Al-Quran. Tidak melekat kepada Al-Quran. Harusnya definisi ini dikembalikan kepada Al-Quran. Karena definisi ini atau kata ini dari Al-Quran. Karena terminologi ini, terma ini dari Al-Quran, maka yang berhak memberikan makna adalah Al-Quran juga. Dan ayat ini termasuk salah satu ayat yang memberikan makna kepada kata khalifah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Apa sebabnya? Fayudillaka an sabilillah. Jadi kalau kita mengikuti orang yang belum selesai dengan hawa nafsunya, orang yang tidak terjaga, maka kemudian kita akan disesatkan dari jalan yang lurus. Kalau sudah terjadi perang saling bertumpahan darah, itu sudah tersesat namanya. Fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah. Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, yudilluna an sabilillah, lahum adzabun syadid. Ini ancamannya kan berat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka bagi mereka ada azab yang keras. Ini adzabun syadid. Persoalan kita di dunia mau ikut pada khalifah yang benar atau tidak, itu lain soal, itu urusan. Tapi Allah mengatakan, bagi mereka menolak konsep khalifah seperti ini, adzabun syadid. Dia akan dijanji dengan adzabun syadid. Dijanji dengan azab yang sangat keras. Bima nasu yaumal hisab. Karena pada saat mengambil keputusan di dunia, lupa kepada hari akhirat. Lupa bahwa setiap keputusan, setiap perbuatan, bahkan setiap liuk-liuk pikiran kita, setiap labirin pikiran kita adalah dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mereka lupa tentang yaumul hisab. Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardh. Kenapa yang harus menjadi pemimpin muka bumi ini adalah pilihan Allah yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan? Karena Allah mengatakan, alam semesta ini kami telah menciptakannya dengan kebenaran. Allah mengatakan, wa ma khalaqnas samaa'a wal ardh. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, batilan, dalam keadaan batil. Jadi tidak mungkin kami menciptakan ini dengan batil. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Kami tidak menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Ayat ini setara dengan ayat yang mengatakan wa ma khalaqta hadza batila. Surat Al-Imran ayat 190 dan seterusnya. Bapak Ibu pasti biasa membaca ayat ini. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Surat Al-Imran 191. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan semuanya dalam keadaan batil. Artinya apa? Semua diciptakan dalam keadaan al-haq. Siapa yang berpikir bahwa di alam semesta ini ada kebatilan, itu adalah dugaan orang yang tertutup hatinya. Kafaru itu tertutup, menutup hatinya. Zannu, dugaan. Zalika zannul ladina kafaru. Kalau ada kebatilan di alam semesta ini, itu adalah dugaan orang-orang yang tertutup hatinya. Di alam semesta ini tidak lain kecuali hanya kebenaran saja. Dan karena di alam semesta ini hanya kebenaran saja, maka jangan sampai membuat kebatilan atau membuat kerusakan di muka bumi, karena semuanya dalam keadaan hak. Bagaimana caranya? Ya, yang harus menjadi khalifah adalah pilihan Allah. Lalu kita seperti ini, ikut kepada mereka. Manut kepada mereka. Sami'na wa ta'na kepada mereka, itu baru cocok. Jadi sami'na wa ta'na itu harus diarahkan kepada siapa? Kepada mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar.
terhadap orang-orang yang berpikiran bahwa di alam semesta ini ada kebatilan, maka celakalah mereka. Neraka wail baginya terhadap kafaru orang yang seperti itu. Dan tempatnya adalah minan nar, tempatnya adalah di neraka jahanam. Jemaah sekalian, coba lihat ini pemandangan. Lihat ini pemandangan yang satu, ini menunjukkan ketenangan, keterpeliharaan, harmoni, keindahan. Ini di samping ini kita lihat kota-kota yang telah hancur. Ini tadinya bangunan-bangunannya bagus, indah, dibuat oleh arsitek yang belajar bertahun-tahun di perguruan tinggi, dimiliki oleh orang yang telah menabung bertahun-tahun. Mereka kerja dari pagi sampai malam dengan keringat dan darah. Mereka semuanya bekerja untuk membangun kota-kota. Tapi tiba-tiba datang perang. Semuanya menjadi puing, menjadi hancur. Anak-anak menjadi korban. Coba. Inilah peperangan. Jadi kita lihat di antaranya, inilah ciptaan Tuhan. Yang tadi dikatakan tidak mungkin ada kebatilan. Lalu siapa yang buat perbuatan manusia? Perbuatan manusia seperti ini tidak bisa dialamatkan kepada Allah. Berlaku ayat, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Jemaah sekalian berbahagia. Akibat perang sekarang tidak bisa dibayangkan lagi. Kenapa? Karena orang sekarang tidak menggunakan lagi ketap seperti pada zamannya Nabi Daud. Orang sekarang tidak menggunakan lagi tombak. Orang sekarang menggunakan rudal-rudal yang satu kali tembak bisa menghancurkan gedung. Ya. Jadi oleh sebab itu agama harus menjadi pegangan. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin? Ataukah apakah mungkin ini ataukah apakah mungkin naj'al kami menjadikan alladzina orang-orang yang amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh, kal mufsidin, seperti orang yang buat kerusakan ini. Menggunakan kata-kata mufsidin, perusak. Kita kasih merah. Kal mufsidin. Jadi artinya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh tidak mungkin melakukan kerusakan di muka bumi. Karena di muka Allah ini menciptakan alam semesta tadi tidak dalam keadaan batil, dalam keadaan hak. Jadi tugasnya kita sebagai orang beragama adalah memandu manusia agar menghindari konflik sedemikian rupa. Menghindari pertumpahan darah, menghindari peperangan antar negara seperti yang terjadi sekarang kita lihat di beberapa tempat. Jemaah sekalian berbahagia, karena ini adalah terjadi bukan hanya dalam dunia Islam, di luar dunia Islam, tapi dalam dunia Islam juga. Kita menyaksikan Rusia mengintervensi Ukraina, kita juga menyaksikan dulu Amerika mengintervensi masuk ke dalam Syria. Sekarang kita menyaksikan juga bukan hanya Israel mengambil tanahnya Palestina, tapi juga Arab Saudi yang rajanya disebut sebagai Khadimul Haramain juga menembaki setiap saat di Yaman sampai sekarang. Foto tadi yang kita saksikan itu adalah di Yaman. Iya. Sudah berapa tahun? Sudah tahun 2015 kalau tidak salah. Sekarang sudah hampir 7 tahun. Luar biasa. Ya. Yang melakukan itu orang Islam. Kenapa? Karena kita sudah tidak Al-Quran lagi, Bapak Ibu sekalian. Ceramah-ceramah itu sebetulnya banyak karangan-karangan saja dibuat-buat. Makanya ceramah melahirkan orang yang tertawa, terkekek-kekek, terbahak-bahak. Kenapa? Karena yang lahir adalah kelucuan-kelucuan. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujar. Atau apakah mungkin kami menyamakan orang bertakwa dengan orang yang fujar? Dasarnya adalah takwa dan fujar. Ya. Fitrah kita. Tetapi ini yang paling tinggi. Paling tinggi capaian adalah takwa. Paling tinggi keburukan namanya fujar. Dari mana kita tahu? Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan apa-apa yang menyempurnakannya, Allah mengilhamkan kepadanya. Nafs itu punya potensi, kemampuan untuk fujur. Fujur berbuat jahat, orangnya disebut dengan fajir. Untuk zamannya fujar. Kemudian ini muttaqin, takwaha. Jadi agama datang agar kita takwa, yaitu orang yang beriman dan beramal saleh dan tidak bisa disamakan pembuat kerusakan dan pembuat keonaran di muka bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia,
Ini adalah Al-Quran yang berbicara. Nah, oleh sebab itulah Allah memberikan kepada kita Al-Quran yang begini indah. Ya. Untuk apa? Tentu adalah untuk dibaca. Ya. Al-Quran untuk dipedomani. Al-Quran mengatakan, inilah Al-Quran. Kitabun. Ini Al-Quran adalah sebuah kitab. Anzalnahu, kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad. Jadi supaya menghindari tadi kasus-kasus, case-case seperti tadi, maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Bagi kita yang tidak suci ini. Kalau para manusia suci, ya tentu tidak perlu lagi diberikan kitab suci sebetulnya kalau untuk dirinya. Kenapa? Ya dianya sudah terkomunikasi langsung terus-menerus dengan Allah. Kitab suci itu diberikan kepada mereka untuk kita sebetulnya. Maka dikatakan kitabun, kitab ini anzalnahu ilaika, diturunkan kepada Muhammad, ilaika di sini Muhammad. Anzal kami turunkan, hukumnya di sini adalah Alkitab ini, dalam hal ini adalah mubarakan sebagai keberkahan. Untuk apa? Lidah baru, ya, K-nya di sini tunggal, tapi ini jamak. Kenapa? Untuk kita. Jadi Al-Quran ini sebetulnya untuk kita. Gimana sekalian, ini kitabun untuk kita. Ya, untuk apa? Lihat baru untuk kita ada buri. Untuk kita renungkan. Jadi sumber malapetaka terbesar sebetulnya terjadi pada umat Islam adalah ketika Al-Quran dijauhi. Seperti kata Allah dalam surat Al-Furqan, qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah berfirman kepada Allah, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nah, Al-Quran mengatakan kitabun anzalna ilaika mubarakan. Untuk apa? Mubarakun untuk apa? Liyadabbaru, agar mereka mentadabburinya. Bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dilantunkan di dalam salat saya, tapi liyadabbaru ayat-ayatnya, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan menggunakan akal pikiran, membuka akal pikiran kita, membuka hati kita, karena setelah Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, yang bisa mengambil pelajaran, lihat tadzakkaru siapa? Ulul albab, orang yang mempunyai akal pikiran atau mempergunakan akal pikiran. Kemudian Allah SWT mengaruniakan kepada Nabi Daud anak namanya Sulaiman, dan juga menjadi nabi besar. Wa wahabna li Daud Sulaimana. Lalu kami karuniakan, ini kata karuniakan dari kata wahaba yahabu. Wahaba yahabu, hab, kata orang Arab. Ya, berikanlah, karuniakanlah. Wa wahabna, dan kami karuniakan, kami berikan kepada siapa? Li Daud, kepada Nabi Daud. Ya, kepada Nabi Daud. Apa yang kami berikan kepada Nabi Daud? Anak namanya Sulaiman. Kami berikan kepadanya putra yang bernama Sulaiman. Ayat ini menjelaskan sekali lagi kepada kita bahwa penerus risalah kenabian adalah dari keturunannya yang suci. Nabi Daud adalah manusia suci. Sulaiman adalah keturunan Nabi Daud, tapi dia suci juga. Sulaiman, ni'mal abad. Nabi Daud itu termasuk tentunya Nabi Sulaiman adalah ni'mal abad. Jadi bukan saja mencapai derajat abad, tetapi mencapai derajat ni'mal abad. Ni'mal abad. Innahu awwab. Sungguhnya dia adalah, ini berkali-kali kata-kata awwab muncul kaitannya dengan Nabi Daud ini. Innahu awwab. Dia adalah orang yang fokusnya, gerak hatinya, gerak pikirannya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya menjadikan Allah sebagai tujuan dari segala aktivitasnya, kegiatannya, baik sebagai raja, baik sebagai panglima perang waktu Nabi Daud melawan Jalut, ataupun dalam keadaan apapun, selalu dalam keadaan kembali kepada Allah. Kelihatannya kalau kita lihat menunggang kuda, tapi di dalam hatinya sedang kembali kepada Allah. Kelihatannya kita menyaksikan dia naik perahu, tapi sebetulnya dia sedang kembali kepada Allah. Jadi apapun kegiatannya, innahu awwab. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan 10 ayat ini bisa memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, karena seperti tadi kata Al-Quran diturunkan adalah liyadabbaru. Di ayat lain dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran?
Seandainya dalam Al-Quran, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti di dalamnya terjadi pertentangan-pertentangan. Berarti tujuannya kita mentadabburi adalah mencari kaitan-kaitan harmonis antara satu ayat dengan ayat lain. Bukan kaitan pertentangan, tetapi kaitan kesejalanan, kaitan harmonis, kaitan kesatuan antara satu ayat dengan ayat lain. Satu ayat memperluas makna ayat yang lain. Satu ayat ini membantu kita memaknai makna daripada ayat yang lain. Dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Dan tadi Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Nabi sebagai berkah bagi kita untuk apa? Lihat baru supaya kita mentadabburinya juga. Jadi artinya kalau itu kita tidak lakukan, tujuan kitab suci tidak tercapai. Terima kasih banyak. Wal afu minkum, yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajan. Ustaz, dalam semangat kitabun anzalnahu ilaika mubarakan, jadi perintah yang lihat ada baru ayat 3 tadi. Kalau saya cantumkan beri pencerahan Ustaz daripada ayat 23 tadi, kemudian cantumkan kepada kemunculan Imam Mahdi dalam surah An-Nasr tadi, sampai kepada ayat tentang Nabi Sulaiman akan mewarisi kerajaan Daud, dan kita pelajari Nabi Sulaiman minta pada Allah diberi kerajaan yang tidak diberi pada selepas beliau. So cerita tentang setiap ayat tadi mengimbaukan kita kepada akan berlakunya keadilan yang bakal Imam Mahdi AS tegakkan. Barakallahu fi afwan Ustaz. Terutama masalah kambing 9 tadi dengan seko tadi dilingkan pada Palestin. Barakallahu fi. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Ini bagus nih, apa namanya? Renungan-renungannya Pak Nur bagus ya. 99 kambing dengan 1 kambing tadi bagus dihubungkan dengan Palestina. Jadi kerjanya Israel ini adalah mengambil tanah-tanah Palestina. Sudah sedikit, dicaplok lagi, sedikit, dicaplok lagi. Dan ini bukan hanya Palestina, tapi setiap negara yang selalu punya keserakahan, ingin mencaplok negara orang lain. Jadi negara orang lain itu negara yang sudah tertata dengan baik, punya tataran, punya hukum, ya kita harus menghormati kedaulatannya, tidak boleh kita caplok. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Seperti tadi, 99 anak kambing, lalu maksud saya kambing betina, memaksa temannya, saudaranya untuk memberikan kambing yang 1. Nah, saya kira ini bagus. Ini bukan hanya terjadi pada kambing beneran, tapi terjadi pada bentuk-bentuk keserakahan manusia. Keserakahan itu biasanya dimiliki oleh orang yang sudah punya banyak. Namanya saya serakah, berarti sudah banyak. Tapi walaupun sudah banyak, ingin mengambil dari orang lain yang justru punyanya sedikit. Orang lain itu sedikit, diambil sama dia, dicaplok. Tanah dicaplok, harta benda dicaplok, dan bahkan negara pun dicaplok. Nah, jemaah sekalian, bagus. Kemudian berkenaan dengan ayat ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Jemaah sekalian, perlu kita sampaikan bahwa maksud di sini tentu adalah Al-Quran, ya. Tadi Al-Quran. 1. Yang kedua, Al-Quran ini adalah merupakan saripati, intisari, warisan dari seluruh kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi seluruh kitab-kitab suci sebelumnya, intisarinya, warisannya ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran berbicara tentang Nabi Adam, Al-Quran berbicara tentang Nabi Idris, Nabi Nuh. Kenapa? Karena Al-Quran lah mewarisi semua risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Sehingga Al-Quran itu adalah manifestasi, implementasi daripada Nabi-Nabi. Nah, ketika Al-Quran itu ditegakkan ke seluruh penjuru dunia, pada hakikatnya adalah menegakkan tadi risalah Nabi-Nabi. Ya. Maka oleh sebab itulah, yang menjadi padanan atau pasangan Al-Quran terakhir yang akan menegakkan ini sungguh luar biasa. Dan itu kemudian kita sebut dengan Imam Mahdi dalam pandangan Islam. Makanya disebut dengan Syarikul Quran. Dia adalah padanan Al-Quran. Salam kita padanya, Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Assalamualaikum ya Khalifah. Ingat tadi Khalifah. Ya, Assalamualaikum ya Khalifatar Rahman. Khalifah Allah Maha Pengasih. Assalamualaikum ya Syarikal Quran. Salam atasmu wahai pasangan Al-Quran. Ya.
Kalau lengkapnya salam itu assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman, assalamualaikum ya khalifatar rahman, assalamualaikum ya syarikal Quran. Ya. Jadi siapakah itu adalah imam zaman, ajalallah farajah syarif. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah kitab yang akan ditegakkan kembali. Dan ini juga lah yang dibicarakan tadi dalam surat An-Nasr. Ya. Makanya sudah An-Nasr, pertolongan. Dan kata-kata An-Nas di situ menunjukkan bahwa seluruh dunia. Karena An-Nas itu kan berlaku umum. Dan An-Nas inilah yang juga dibicarakan dalam surat An-Nas. Hanya beberapa surat setelah Izaja tadi. Izaja An-Nasrullahi wal Fath, habisi saja itu kan adalah surat apa? Setelah An-Nas, baru kemudian surat Qul Huwallah, At-Tauhid atau Al-Ikhlas, baru surat Al-Falaq, baru kemudian terakhir adalah surat An-Nas. Ya, jadi jaraknya sedikit. Ya. Jadi Iza ja'a nasrullah, iza apabila datang. Kan begitu berarti belum datang pada saat ini ayat itu turun. Iza ja'a nasrullahi wal fath, akan datang nanti saat di mana pertolongan Allah dan kemenangan itu akan terjadi di muka bumi, artinya risalah-risalah kenabian itu akan terwujud. Ya, itu yang disebut dengan nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Sehingga pada saat itu apa? Wara'aitan nasa, an-nasa itu adalah manusia. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kamu akan menyaksikan manusia berbondong-bondong kepada agama Allah. Nah, tentu berbondong-bondongnya mereka kepada agama Allah karena melihat segelintir kecil tadi yang disebut tadi dengan sedikit di antara mereka itu yang konsisten memperjuangkan kebenaran. Yang apapun yang terjadi menentang kerusakan di muka bumi, selalu menginginkan kedamaian, selalu menginginkan keharmonisan. Ya, sehingga apa? Semua orang menginginkan itu. Ingat Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, baik orang yang ada di Syria, di Rusia ataupun yang ada di Ukraina pasti menderita karena perang. Ya. Pasti menderita karena perang. Bukan hanya yang ada di Ukraina, tapi orang di Rusia juga menderita karena perang ini. Kenapa? Mereka harus pergi ke Ukraina untuk berperang. Terus kemudian mereka sekarang terputus semua hubungannya dengan dunia luar. Banyak lagi. Ya. Jadi kasus-kasus seperti ini pasti akan membuat penderitaan. Nah, agama datang justru untuk memperbaiki hubungan. Lihat baru, sayangnya Al-Quran itu tidak ditadaburi. Harusnya lihat baru ayat. Nah, jemaah sekalian, kalau kemudian melihat bahwa yang sedikit itu bisa memperbaiki keadaan, paling tidak bisa menjadi teladan di dalam menyorot kasus-kasus yang ada ini dengan cara yang objektif, dengan baik, maka kemudian dia akan dirindukan oleh an-nas manusia itu. Sehingga ketika kemudian semua kekuatan-kekuatan arogan ini ternyata ujung-ujungnya hanya melahirkan kehancuran, maka mereka akan melihat inilah dia kebenaran. Pada saat itu juga kemudian pemimpinnya, khalifah ilahinya kemudian akan datang, lalu kemudian pada saat itu juga manusia berbondong-bondong. Seperti dikatakan tadi, yadkhulu nasa, manusia yadkhulu fi dinillahi afwaja, mereka masuk, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan afwaj, berbondong-bondong, berduyun-duyun. Akan terjadi kejadian ini Bapak Ibu yang sangat berbahagia, sebagaimana dulu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak, diisolasi, ditentang, tapi Nabi dalam keadaan sabar, berhubungan dengan mereka dengan cara yang baik. Nabi tidak brutal, Nabi tidak pernah kasar kepada mereka. Nabi dikasari di Mekah, dia mencari tempat yang lain. Diperangi di sana, membela dirinya dengan baik, dan seterusnya. Akhirnya kemudian, lama-kelamaan, simpati demi simpati mengalir kepadanya, sehingga kemudian lahirlah Futuh Mekah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, terima kasih kepada masukan daripada Pak Nur berkenan dengan ini semuanya. Terima kasih. Yang lain lagi? Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu mengingatkan sekali lagi bahwa besok jam 15.30 sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru akan mengadakan Isra Mi'raj dengan tema Menjadi Manusia yang Melangit Sekaligus Membumi dengan narasumber Dr. Haidar Bagir dan Ustadz Miftah Rahmat dengan moderator Bapak Yudi Latif. Di link
Zoom dengan meeting ID dan password yang sama seperti malam ini. Selanjutnya Ustadz, ada 2 pertanyaan di kolom chat dan 1 permintaan doa. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jadi pertanyaan dari Dani dulu, apakah aspek dipilihnya Khalifah Ilahi itu bersifat deterministik? Ya, lalu bagaimana memahami kehendak bebas manusia dalam kaitannya dengan kekhalifahan pilihan Allah yang sudah ditentukan tadi? Jadi kita jawab bahwa ini bersifat deterministik, semi-deterministik. Ya, kita katakan semi-deterministik. Karena kenapa? Karena manusia sebetulnya tidak punya kemerdekaan bebas, secara bebas dalam pengertian sungguhnya. Ya. Paling tidak, manusia tidak bebas menentukan hidupnya. Kapan dia lahir dan kapan dia harus mati. Ya. Manusia tidak bisa bebas menentukan itu karena kita lahir bukan kemauan kita. Kita tidak punya kehendak untuk lahir. Begitu juga kita tidak punya kehendak bebas untuk tidak menghirup udara. Kita tidak punya kehendak untuk misalnya siang terus. Kita tidak bisa berkehendak bebas supaya kita ini muda terus, seperti itu. Saya kita berkehendak maunya muda terus, tidak mau tua. Ya, jadi artinya bahwa kehendak bebas manusia itu dalam tanda petik. Ya, artinya kata bebas tanda petik. Nah, jadi dan semua yang kita sebutkan tadi, matahari, rembulan, kita lahir, nanti kita mati lagi, kita muda, kita tua, itu semua bersifat deterministik. Ya, deterministik. Yang mungkin kita bisa pilih itu adalah pada batasan-batasan tertentu. Saya kita bisa memilih kafir atau tidak kafir. Kita bisa memilih fakultas kedokteran atau fakultas teknik. Kita bisa memilih ke kanan atau ke kiri seperti itu. Jadi hanya terbatas pada itu saja. Najib Askes terbaik. Jadi kita sebut dengan deterministik. Kenapa? Karena seperti contohnya misalnya Nabi Sulaiman. Lahir Nabi Daud itu kan deterministik. Artinya bukan maunya Nabi Sulaiman. Jadi kelahiran Nabi Sulaiman dari Nabi Daud itu adalah bersifat deterministik. Tapi nanti kesucian hati mereka itu adalah perjuangan mereka juga, para nabi dan rasul itu. Ya. Perjuangannya apa? Mempertahankan kesucian jiwanya. Bedanya kalau kita ini kan tidak mampu mempertahankan kesucian jiwa kita. Karena semua manusia itu lahirnya sebetulnya suci jiwanya. Allah menyebut kita ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrat Allah alladzi fataran nasa 'alaiha. Atau di tempat lain disebut disebut dengan sibghah Allah, wa man ahsana minallahi sibghah. Jadi kita ini lahir dalam keadaan suci. Nah, bedanya mereka itu perjuangannya adalah bisa tetap mempertahankan kesuciannya. Nah, tentu kemampuan mereka sangat ditunjang oleh keluarga mereka. Jadi ada orang tua mereka dan sebagainya. Kemudian kita masalahnya adalah tidak berhasil mempertahankan kesucian batin kita, jiwa kita. Kita kemudian banyak dinodai oleh lingkungan di sekitar kita. Kita diajari misalnya untuk nipu-nipu, kita diajari misalnya berakal bulus, kita diajari misalnya untuk mencaci, kita diajari misalnya untuk berkata ya. Jadi akhirnya kemudian kita terbiasa dan kita terkadang tidak punya waktu untuk merenungkan bahwa ada kata-kata kita, perbuatan kita yang sifatnya mengganggu orang lain. Karena kekerasan itu bukan hanya terjadi secara fisik, tapi ada namanya kekerasan verbal misalnya. Nah, kekerasan verbal sering terjadi. Nah, ini kan adalah refleksi, cerminan daripada jiwa kita yang juga mungkin telah menerima kekerasan yang sama sebelumnya. Nah, harusnya diputus mata rantainya oleh siapa? Oleh kita. Itu perjuangan. Nah, para nabi dan rasul perjuangannya adalah berhasil mempertahankan kesucian jiwanya tersebut. Kemudian apalagi nih, Ukraina, ini Rusia ada juga Ukraina. Presiden Assad mendukungnya, dikatakan bahwa hal itu agar Barat merasakan sejarahnya. Ya tidak masalah, tetapi patokan kita bukan Assad, patokan kita Al-Quran. Iya, jadi kalau didukung oleh Assad ya wajarlah, karena juga Rusia juga dulu mendukung Bashar Assad ketika dibombardir. Artinya mendukung Rusia dalam pengertian mempertahankan keterancamannya dari NATO boleh, tapi kalau kemudian menginvasi negara lain tetap dalam agama tidak dibolehkan apapun alasannya. Ya. Tidak boleh melakukan intervensi kepada negara lain karena itu adalah melahirkan
Lalu bagaimana caranya? Ya pendekatan diplomatik, musyawarah, macam-macam. Menurut saya, kalau saya secara pribadi ya, satu ya, kalau berkaitan dengan Ukraina, pendek saja. Satu, ini menunjukkan kegagalan Putin sebagai mata-mata. Ingat, Putin itu adalah didikan KGB. Dia adalah lahir besar di KGB. KGB-nya adalah dinas rahasianya Uni Soviet dulu. Nah, harusnya kan dia melakukan counter itu di Ukraina. Ya. Sebagaimana juga dulu orang yang presiden pro Ukraina yang pro Rusia dijatuhkan, itu pasti dengan pendekatan intelijen juga. Nah, harusnya kan ini kontra intelijen. Nah, kalah di situ satu. Yang kedua, bagi saya secara pribadi, ini dia terperangkap. Ya, dia terperangkap. Ukraina ini akan digunakan oleh Barat seperti Afghanistan memerangkap dulu Uni Soviet. Kita tahu dulu hancurnya Uni Soviet adalah setelah terperangkap masuk ke dalam Afghanistan. Pada saat Uni Soviet masuk di Afghanistan, negara Barat tidak ada yang terlibat. Tetapi apa yang dilakukannya? Menggunakan kelompok-kelompok Islam dalam tanda petik, lalu dipersenjatai dari Pakistan. Ya. Pakistan disuplai senjata ke sana melalui Peshawar misalnya. Sehingga kemudian kelompok-kelompok mujahidin ini melawan Uni Soviet sampai jatuh. Nah, kalau di Ukraina yang digunakan adalah kelompok-kelompok pro-Nazi yang disebut dengan nasifikasi itu. Nah, jadi menurut saya sekarang tentara NATO ada di mana? Ada di Polandia. Ya. Ada di Latvia dan sebagainya. Dan itu akan kemudian sangat mungkin akan mensuplai senjata masuk ke sana. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Menjadikan Ukraina berlarut-larut dan itu akan menyita sangat banyak kekuatan daripada Rusia. Ingat, sekarang saja dalam perang ini 278 triliun per hari yang dikeluarkan oleh Rusia. Dan bagi Putin ini hanya berlaku beberapa hari saja, tapi ternyata sekarang sudah 1 minggu. Ya, sudah 1 minggu karena kan hari Kamis yang lalu dimulai. Sekarang sudah 1 minggu. Seperti mana juga dulu Saudi. Masuk ke Yaman hitungannya sebentar, tapi apa yang terjadi sampai sekarang? Nah, jadi dengan demikian, ini sebetulnya bagi saya secara pribadi adalah perangkap yang akan bisa juga membahayakan riwayat sejarah daripada Rusia itu sendiri. Kemudian berikutnya dari Pak Monti, ini ya, saudaranya Zara ini ya. Apa yang disebut kaum Rum di akhir zaman itu adalah Rusia. Waduh, tidak ada di dalam Al-Quran kata-kata kaum Rum di akhir zaman. Jadi surat Ar-Rum itu hanya berbicara tentang Romawi pada saat itu. Ini jangan sampai kita menggunakan ayat Al-Quran untuk mendukung misalnya Rusia melakukan intervensi ke negara lain. Ini lebih berbahaya lagi. Kita menjustifikasi perbuatan intervensi itu dengan dengan Al-Quran. Ini tidak boleh. Bahwa Rusia itu memang adalah ya dijahili di sana, iya. Tetapi ingat, harus melawan dengan cara yang cerdas. Nabi kita itu kerjanya jahili. Bayangkan diusir dari kampung halamannya. Coba kita lihat. Diusir daripada Mekah. Tapi apakah Nabi pernah menggunakan kekuatan militer untuk menyerang Mekah? Tidak pernah. Tetapi ada saja caranya tiba-tiba terjadi Fathul Makkah. Luar biasa kan? Nah, ini harusnya kita pelajari. Kekuatan diplomatik. Kita tahu bagaimana sekarang Iran dikepung oleh negara-negara sekutu. Tapi Iran tidak pernah terpancing untuk melakukan itu. Karena dia tahu kalau itu yang terjadi adalah cara untuk merusak negaranya dan negara tetangganya. Jadi ini harus kita. Jadi kata kaum Rum dalam Al-Quran surat Ar-Rum tidak ada kaitannya dengan akhir zaman. Ya. Kemudian dari Amani Doa ya. Saya kira cukup ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan Dani dan juga dari Mas Monti. Semoga sehat selalu. Amin. Dan juga pertanyaan dari Pak Nur tadi. Terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Berikutnya ini ditarik ke atas sedikit Bu Dokter. Permintaan doa Ustaz. Dari Amani permintaan doa untuk adiknya Amani. Operasi kaki adik Amani namanya Ali Muhammad Al-Jufri. Jadi kita doakan adik kandung daripada Amani yaitu yang bernama Ali Muhammad Al-Jufri, semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin. Operasinya ini tidak terulang lagi, berjalan dengan baik, dan nanti recovery-nya lebih cepat dan sempurna. Ala hadiniya walikulitin saleha, bihaqi Fatimah, bihabaliya baniha, khusus ya Allah untuk adik daripada jemaah kami, yaitu Ali Muhammad Al-Jufri yang baru operasi kaki. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha menyembuhkan.
tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu. Kami mohon kepadamu Allah dengan Rahman dan Rahim, dengan Jalal dan Jamalmu. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Karena tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari sisimu. Percepatlah kembali recovery daripada hasil operasinya hari Rabu kemarin. Ya Allah Tuhan kami, sayangilah dia, dekatkanlah dia kepadamu, penuhilah kebutuhan lahir dan batinnya. Alaihi al-Fatihah. As-salawat. Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama yang telah berpartisipasi pada malam hari ini, dan mohon maaf dari Al-Fakir atas segala khilaf dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.